Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat New Media Edukasi Islam, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang pertama, yakni hadis mengenai tentang setiap pekerjaan itu tergantung dengan niat. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ada lebih baiknya kita mulai dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Baik, sahabat-sahabat New Media Edukasi Islam, hadis ini dari Amirul Mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sesuatu pekerjaan itu, amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan dia akan mendapatkan sesuatu pekerjaan itu, sesuatu perbuatan itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Baik para pendengar sekalian, teman-teman New Media Edukasi Islam, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, sesungguhnya segala perbuatan kita, segala pekerjaan kita itu tergantung dengan niatnya. Ketika kita ingin bekerja, mencari nafkah, niat kita beribadah kepada Allah, insya Allah semuanya akan menjadi ibadah. Walaupun kita hanya bekerja sebagai tukang jual, pedagang, kerja di kantor, dimanapun kita beraktivitas, ketika kita meniatkan pekerjaan itu untuk ibadah, insya Allah itu akan menjadi nilai ibadah. Hadis ini bertepatan ketika hijrahnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu. Maka Rasul ingin memberikan penjelasan kepada para sahabat, apa yang mereka lakukan saat ini itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ketika para sahabat ini hijrah itu karena Allah, insya Allah mereka akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadis ini. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Jadi ketika itu para sahabat, kalau memang berhijrah mereka itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah mereka itu akan mendapat ridho dari Allah dan Rasulnya, dan mereka akan mendapat ganjaran pahala yang luar biasa. Bagaimana feedbacknya ataupun realitanya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita beribadah, ketika kita bekerja, melakukan aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari, itu betul-betul karena Allah dan Rasulnya, insya Allah semuanya akan kembali kepada kita dan akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, ataupun kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, kita lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun
yang kita lakukan kalau diniatkan bukan karena Allah, maka dia kembali kepada apa yang kita niatkan. Lanjut dari hadis ini, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Nah, jadi ketika hijrah itu Rasulullah juga bilang kepada para sahabat, wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrah ini karena dunia, yusibuha aw imra'atin yankihuha, ataupun karena perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila Allah ila ma hajaru ilaih, kepada apa yang mereka niatkan. karena waktu itu ada yang hijrah cuma karena dunia. Ketika mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, mungkin di sana yang banyak perdagangan waktu itu di Mekah, Madinah, mereka pindah hanya untuk mencari perdagangan dunia, mencari keuntungan, maka mereka hanya ke dunia itu saja yang mereka dapatkan. Ataupun mereka hijrah karena ingin menikahi perempuan-perempuan yang cantik. Pada masa itu Rasulullah bilang mereka hanya akan mendapatkan itu saja dan tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat New Media Edukasi Islam, bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu, kehidupan kita di dunia ini, kalau kehidupan kita di dunia ini hanya mengejar dunia semata, maka hanya dunia saja yang kita dapatkan. Apalagi kita bekerja, melakukan aktivitas sehari-hari, niat kita hanya untuk mencari kekayaan semata, mencari jabatan semata, mencari kekuasaan semata, maka inilah yang akan kita dapatkan. Kita tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan mendapatkan pertolongan Rasulullah di yaumil mahsyar nanti. Para sahabat New Media Edukasi Islam, dari hadis ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan ataupun pelajaran bahwa apapun pekerjaan kita, selain ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah, maka kita niatkan di dalam hati, semuanya itu lillahi ta'ala. Kita mencari ridha Allah. Walaupun ibadah itu sudah diwajibkan oleh Allah, sholat misalnya, puasa, zakat, haji, tapi ketika kita pergi hanya untuk mencari suatu keuntungan, pergi haji hanya untuk mendapat gelar, jabatan, agar dipuji orang, puasa biar dikatakan orang alim, rajin ke masjid biar dikatakan orang alim, tidak mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya mengharap pujian dari Allah saja, maka sia-sialah amal kita. Maka pada kesempatan kali ini, di hadis yang pertama ini, mari kita bersama memperbaiki semua niat-niat kita ke dalam setiap kita melakukan sesuatu, apapun aktivitas di dalam kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur, kita sholat subuh berjamaah di masjid, ikhlaskan, niatkan di dalam hati bahwa ini semua ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu kita berangkat bekerja, juga kita niatkan mencari nafkah buat keluarga kita, anak, istri, suami. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun aktivitas kita di dalam kehidupan ini. Sampai kita mau tidur pun kita niatkan istirahat agar besoknya kita bisa beribadah kepada Allah dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita ini jauh lebih berkah. Baik para sahabat New Media Edukasi Islam, mudah-mudahan kita semua pada pembelajaran kali ini, hadis yang pertama dari hadis Arba'in An-Nawawi, kita mendapatkan ilmu baru, yakni memperbaharui niat kita. Karena apapun yang kita kerjakan di dunia ini akan sia-sia ketika kita niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan pembelajaran ini membawa berkah bagi kita semua, dan insya Allah kita akan lanjut kepada hadis yang kedua pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa di like and subscribe, komen, serta share video ini kalau ini kita anggap bermanfaat. Insya Allah dengan memberikan pelajaran ini kepada orang lain, setiap orang yang menontonnya, setiap orang yang mengamalkannya, kita juga akan mendapat pahala dari apa yang sudah kita buat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah di dalam pembelajaran ini.
Kalau memang ada koreksian ataupun yang ditanyakan, silakan komen di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.